schon 17. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in Halo Sobat Masa, balik lagi sama gue Avan. Dan kali ini gue akan bercerita tentang film The Teen Drum. Film ini adalah request dari Sobat Hanes Chai yang memakai foto truk. Bercerita tentang seorang anak kecil yang berhenti bertumbuh pada saat ia berumur 3 tahun. Namanya adalah Oscar Marzeraert. Film ini menceritakan Oscar dari dia baru lahir sampai nantinya dia pergi dengan ibu tirinya. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Gue Avan, selamat datang di Lini Masa. Pada awal film, kita diperlihatkan ibu-ibu yang sedang membakar kentang di sampingnya, didatangi oleh seorang pria dengan wajah yang panik. Ternyata pria itu menghampiri ibu ini karena ia dikejar oleh 2 orang bersenjata yang mengejarnya. Ibu ini pun lalu menyembunyikan pria itu di dalam roknya. Saat 2 orang bersenjata itu datang dan menanyakan apakah dia melihat seseorang, ibu itu berbohong. Ia berkata bahwa ia melihat pria itu berlari seperti keluar dari neraka. Pada saat 2 pria itu beranjak pergi, ibu ini tiba-tiba mendesah. Ternyata pria yang bersembunyi dalam roknya itu tak hanya bersembunyi, ia juga sempat-sempatnya menikmati apem-apem ibu itu. Rusak sekali. Setelah pertemuan mereka yang agak rusak itu, mereka kini hidup bersama dan memiliki anak. Pria itu bernama Yusuf dan ibu itu bernama Anna. Setelah 1 tahun berlalu, Yusuf ternyata masih dikejar-kejar. Terlihat ia ditembaki oleh orang-orang yang berpakaian sama seperti sebelumnya. Ia kemudian kabur dan pada akhirnya lompat ke danau di sana. Setelah itu, ia tidak pernah terlihat lagi dan orang-orang berspekulasi bahwa ia kabur ke Amerika dan menjadi jutawan di sana. Berbeda dengan Yusuf, Anna kini hari-harinya dihabiskan menjajakan dagangannya di pasar, yaitu angsa. Kemudian Perang Dunia Pertama pun datang. Kini bukanlah angsa yang dijual, Anna cuma punya lobak untuk dijual. Terlihat juga anak-anak yang kini sudah besar sedang mengkhawatirkan sepupunya Jan yang dipanggil untuk ikut berperang. Jan kemudian menghampiri anak-anak ini dan terlihat mereka berciuman. Scene berpindah memperlihatkan perang yang sudah usai. Anna dan anaknya melihat Jan dan temannya yang bernama Alfred Marzeraert. Yang ternyata 2 orang itu saling menyukai anak Anna yang bernama Agnes. Menurut prolog dengan suara anak kecil bernama Oscar, dari Trinitas itu ia dilahirkan di dunia. Tibalah hari di mana Oscar akan lahir. Proses kelahiran Oscar digambarkan dengan sinematik yang luar biasa. Oscar pun keluar dari perut Agnes, tapi ia tak terlihat seperti bayi pada umumnya. Jan, Alfred, dan Agnes pun berandai-andai akan jadi apa Oscar nantinya. Waktu berlalu, terlihat Agnes sedang bermain piano dan Jan bernyanyi. Di rumah itu sedang ada pesta yang dihadiri Anna dan juga Alfred. Kini Oscar sudah berusia 3 tahun. Ia menjahili neneknya Anna dengan stick drum yang ia bawa. Scene berpindah saat Om Oscar mengukur tinggi badan Oscar. Ia berkata bahwa tahun depan Oscar akan bertambah tinggi sampai akhirnya sejajar dengan omnya. Acara itu kemudian dilanjutkan dengan bermain kartu. Oscar yang masih kecil hanya diam saja. Ia kemudian pergi ke kolong meja dan melihat apem-apem ibunya dimainkan oleh Jan dengan kakinya. Karena selalu bergaul dengan orang dewasa dan merasa aneh, Oscar kemudian berkata dalam hatinya bahwa dia ingin berhenti tumbuh. Ia hanya ingin berusia 3 tahun seumur hidupnya. Ia lalu turun ke basement dan mencoba untuk bunuh diri. Agnes menyalahkan Alfred
karena meninggalkan pintu bawah tanah terbuka. Ia kemudian sampai menampar Alfred dan berusaha ditenangkan oleh Ian. Setelah diperiksa, Oscar mengalami gegar otak dan harus diam di kasur selama 2 minggu. Dan karena hal itu, ia tidak akan pernah tumbuh lagi, walaupun hanya sekian inci. Scene berpindah saat Oscar pergi pulang, membawa drum rusak yang selalu ia bawa. Saat ia memainkan drumnya di rumah, Alfred yang adalah ayahnya marah-marah dan berusaha merebut drum rusak itu. Oscar pun tak mau dan membuat jari Alfred terluka. Untuk membuat suasana tenang, Ian menawarinya drum baru, tapi ternyata Oscar juga tidak mau. Saat rebutan drum lagi, Oscar yang marah kemudian berteriak dengan nada tinggi. Teriakan itu kemudian memecahkan jam yang ada di sana, dan seketika suasana hening. Ian, Agnes, dan Alfred menjadi bingung. Terlebih lagi Oscar yang baru tahu akan hal itu. Sekarang, tidak ada orang yang berani mengambil drum milik Oscar, karena jika itu terjadi, Oscar akan berteriak dengan nada tinggi. Karena hal itu, ia pun diikuti anak-anak kecil di sekitar rumahnya. Cerita dilanjutkan saat Oscar sekolah untuk pertama kalinya. Karena Oscar memainkan drumnya terus-menerus, gurunya kemudian ingin menyita drum itu. Dan saat ia mengambilnya, Oscar berteriak sehingga kaca di kelasnya pecah. Ibu gurunya malah mengambil kayu dan menggertak Oscar. Dan Oscar pun berteriak lagi sampai kacamata gurunya pecah. Oscar kemudian dikeluarkan dari sekolah dan ia hanya diajari oleh tantenya di rumah. Bukannya mendengarkan, Oscar malah ingin membaca buku orang dewasa. Awalnya tantenya gak ngizinin, tapi daripada buat Oscar teriak, tantenya akhirnya membacakan buku itu dan membuat Oscar suka dengan buku-buku dewasa, yang membuat pikiran Oscar menjadi lebih tua daripada umurnya. Suatu hari, Oscar dan ibunya pergi ke kota untuk menemui Ian. Mereka bertemu dengan Ian di depan kantornya, yaitu kantor pos Polandia. Dan Ian pun pamit, katanya ia ada urusan. Kemudian ia memberi uang untuk Oscar membeli drum baru. Agnes menemani Oscar membeli drum baru di toko langganannya. Ia kemudian menitipkan Oscar dengan pemilik toko itu bernama Markus, yang suka pada Agnes. Saat Oscar ditinggal, Oscar merasa curiga dan langsung mengikuti ibunya. Ia melihat ibunya pergi ke hotel dan ada Ian yang terlihat dari jendela hotel itu. Ternyata Agnes dan Ian sudah berencana untuk melakukan pagelaran budaya di sana. Oscar yang mengetahui ibunya berihih-uhuk dengan sepupu ibunya sendiri pun duduk termenung sendirian. Ia lalu naik ke atas gedung jam, memainkan drumnya, dan berteriak sekencang-kencangnya yang mengakibatkan kaca-kaca gedung di sana banyak yang pecah. Cerita dilanjutkan saat Agnes, Alfred, dan Oscar pergi mengunjungi sirkus. Oscar terlihat sangat senang melihat orang-orang yang seperti dirinya yang berhenti untuk tumbuh. Selesai menyaksikan sirkus, Oscar pergi ke belakang panggung dan bertemu dengan Bebra, pemimpin manusia kerdil di sana. Mereka mengobrol dan Bebra mengajak Oscar untuk bergabung dengannya karena Oscar bisa memecahkan lampu di sana dengan teriakannya. Tapi Oscar menolaknya karena ia lebih memilih untuk menyembunyikan itu dan hanya ingin menjadi penonton saja. Kini Oscar sudah berusia 12,5 tahun. Ian datang ke rumahnya saat Alfred sedang bersiap-siap untuk pergi ke demonstrasi. Di rumah itu tinggal ada Ian, Agnes, dan juga Oscar. Saat mau menyalakan radio, Oscar melihat mata Ian berwarna biru, sama sepertinya. Ian terlihat ingin memberitahu sesuatu, yaitu kalau Oscar anaknya, tapi ia ditahan oleh Agnes. Di suatu siang hari, Agnes, Ian, Alfred, dan Oscar pergi berlibur ke pantai. Mereka kemudian melihat orang yang sedang memancing
dan Alfred akan membeli hasil dari orang itu. Orang itu ternyata memancing belut menggunakan kepala kuda. Agnes yang jijik melihatnya muntah-muntah di pantai itu. Sesampainya di rumah, Alfred memasak belut itu untuk dimakan bersama. Agnes yang sudah tahu cara mendapatkan belut itu merasa jijik dan menolak untuk makan. Ia memilih untuk bermain piano. Alfred menjadi marah karena ia sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli belut itu. Ia sampai menarik Agnes sampai ia terjatuh. Agnes pun menangis di kamar dan ditenangkan oleh Ian. Suatu hari, Agnes merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Ia kemudian makan ikan mentah terus-menerus sampai ibunya dan Alfred datang memarahinya. Agnes ternyata hamil dan ibunya tahu kalau itu adalah anak Ian. Agnes pun menolak dan berkata kalau ia tidak menginginkan anak itu. Alfred yang mendengarnya dari belakang kemudian menjadi kaget dan langsung mengikuti Agnes ke toilet. Saat di toilet, Alfred berkata bahwa ia tidak peduli anak siapa yang Agnes kandung. Oscar pun datang memanggil mamanya. Lalu mereka terhening mendengar teriakan Agnes. Di dalam toilet itu, Agnes ternyata bunuh diri. Di pemakamannya, Oscar memainkan drumnya dan kemudian pergi menemui pemilik toko drum yang diusir dari pemakaman itu. Ia menunjukkan drumnya yang rusak dan Markus menyuruhnya datang ke tokonya untuk mengambil drum baru. Scene berpindah saat terjadi kericuhan di kota Danzig. Oscar datang menemui Markus. Di sana tokonya dihancurkan oleh anggota Nazi dan saat Oscar masuk ke dalam, Markus sudah meninggal. Pada tanggal 1 September 1939, yang adalah hari penyerbuan orang Polandia, Oscar diajak pergi ke kantor pos Polandia oleh Ian, tempatnya bekerja. Ian dihadang dan dilarang masuk karena tempat itu terlarang. Ian yang adalah orang Polandia diberi senjata oleh orang-orang Polandia di sana. Terjadilah perang antara Jerman Nazi dan orang Polandia yang mengharuskan Ian dan Oscar tinggal di kantor itu untuk sementara. Karena teman-temannya banyak yang mati, Ian menjadi gila. Saat orang-orang Polandia keluar untuk menyerah, ia tetap di dalam bersama Oscar. Sehingga tentara-tentara itu menjemput paksa Ian. Ia malah tertawa saat dipaksa keluar oleh tentara Jerman. Dan akhirnya orang-orang Polandia di sana dibunuh, termasuk Ian. Suatu hari, Anna membawa orang untuk bekerja di toko Alfred. Namanya Maria. Ia akan bekerja mengurus pelanggan dan juga Oscar. Maria terlihat sangat agamawi. Terlihat ia mendoakan Oscar dan memainkan lagu rohani untuknya. Namun pada saat di pantai bersama Oscar, ia mengajak Oscar yang sudah berumur 16 tahun ke dalam kamar ganti. Awalnya mereka saling membelakangi, tapi saat Oscar sudah selesai, ia melihat Maria mengganti pakaiannya. Oscar yang melihat keindahan apem embem Maria langsung melahap apem embemnya, dan Maria merasa keenakan. Alfred yang akan pergi bertugas menyuruh Oscar untuk tidur bersama Maria. Mereka pun tidur bersama di malam hari, dan Oscar kembali melakukan hal mantap-mantap. Scene berpindah saat Oscar pulang ke rumah, mendapati Alfred dan Maria sedang melakukan pagelaran budaya. Oscar yang sudah merasa cinta pada Maria langsung mengganggu mereka berdua. Pagelaran itu ternyata sering dilakukan oleh Maria dan Alfred, tapi kali ini mereka terlambat untuk selesai. Sehingga Maria menjadi marah pada Alfred karena ia sudah bilang untuk stop karena ia tahu Oscar akan datang. Alfred pun berbalik marah padanya, sehingga membuat Maria menangis. Oscar yang niatnya menghibur Maria malah diusir dan ditendangnya. Oscar kemudian berbalik marah dan memukul perutnya yang membuat Maria merasa sakit.
Scene berpindah memperlihatkan Maria yang ternyata hamil. Dan saat anaknya lahir, hal itu pun dirayakan seisi rumahnya. Anak itu bernama Kurt. Dan Oscar berjanji, saat Kurt berumur 3 tahun, ia akan memberinya sebuah drum. Cerita berlanjut saat Oscar mendatangi Bebra, yang kini sudah memakai seragam seperti tentara, dan menjadi terkenal. Ia kini memiliki partner yang bernama Roswitha, dan memperkenalkannya pada Oscar. Mereka bertiga pun pergi makan di restoran. Oscar menunjukkan kehebatannya dengan membuat hati di gelas dengan teriakannya. Bebra pun mengajak sekali lagi Oscar untuk bergabung di teaternya yang akan tampil di Paris, Perancis. Mereka pun tiba di Paris dan tampil di depan tentara Nazi. Oscar pun tampil memainkan drumnya dan memecahkan gelas dengan teriakannya. Acara Bebra hari itu pun berjalan lancar, sampai lampu di sana tiba-tiba mati. Cerita berlanjut saat Bebra dan timnya pergi ke markas tentara dan disambut tentara-tentara di sana. Terlihat Oscar dan Roswitha sudah menjadi dekat. Di malam hari, mereka pun tidur berdua, ditemani segelas wine di gelas yang berisi gambar hati milik Roswitha. Paginya, mereka dibangunkan Bebra karena datangnya tentara Amerika. Mereka kemudian naik ke atas mobil untuk pergi pulang. Tapi Roswitha bilang ia tak bisa pergi tanpa kopi. Walaupun sudah dilarang Oscar, ia tetap mengambil kopi. Dan Roswitha pun mati dan menyisakan kesedihan bagi Oscar. Oscar sampai di rumahnya dan membawakan drum untuk Kurt yang sudah berumur 3 tahun. Keesokan harinya, Oscar yang di depan toko Alfred ditariknya ke dalam basement karena ada anggota Nazi yang mencari anak-anak yang tak normal demi menjaga kemurnian ras dan menempatkan mereka di klinik. Alfred tak mau karena ia sudah berjanji pada Agnes akan merawat Oscar. Di suatu pagi, ada orang aneh yang datang ke toko Alfred. Ia mengaku punya surat untuk mengambil alih toko itu. Saat pergi ke basement, ia melihat Alfred yang ternyata telah mati, ditembak tentara Rusins. Karena Maria belum menguburkannya, pria yang bernama Feingold itu berniat membantunya. Dan mereka pun memakamkannya. Saat di pemakaman, terlihat Kurt sedang melempar-lempar batu. Oscar kemudian berandai-andai jika dia bisa tumbuh normal. Dan tiba-tiba, Kurt melempar batu ke kepala Oscar dan Kurt malah tersenyum. Oscar yang terbaring di kasur didatangi neneknya dan berkata kalau mereka akan tinggal berdua. Maria dan Kurt pergi karena merasa tak ada yang berhasil di sana. Ternyata neneknya berbohong. Oscar dibiarkan pergi bersama Maria dan Kurt. Oscar pun berteriak terus-menerus memanggil neneknya. Di akhir film, scene berganti seperti saat film pertama kali dimulai. Memperlihatkan Anna membakar kentang di sebuah ladang. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!